Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terlebih dahulu kita alu-alukan kehadiran tetamu yang kita tunggu-tunggu, yang kita hormati, Habib Jindan bin Nawir bin Salim bin Jindan, yang dapat hadir dalam program kita pada pagi ini dalam kuliah duha, dan juga kita mengucapkan banyak terima kasih pada para hadirin muslimin muslimat yang dapat meluangkan masa dalam aktiviti-aktiviti yang sibuk dan dapat menghadiri kuliah kita pada pagi ini insya-Allah. Insya-Allah kita ingin mengambil sepenuh keberkatan daripada ilmu-ilmu yang dipunyai oleh Habib Jindan dan daripada kata-kata dan mutiara-mutiara kata dari beliau. Marilah kita tumpukan sepenuh perhatian kita daripada dalam tausiah yang akan beliau sampaikan dengan tajuknya emansipasi wanita ataupun woman emancipation. Dan saya telah sediakan satu mic di tengah-tengah ni untuk sekiranya ada untuk muslimat yang ingin bertanya selepas kuliah yang telah disampaikan oleh Habib Jindan. Dan kalau perlu mungkin boleh menuliskannya pada kertas dan menyerahkan pada saya. Dan tanpa memperlengahkan masa, dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Habib Jindan untuk memulakan tausiahnya pada pagi ini. Fadhal. فاتحة بالقبول وإقبال على كل حال. يبارك في مجلسنا هذا. حنن علينا روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا وإياكم من خواص أمته، من خواص أنصاره. اجعلنا وإياكم مقتدين بآثاره وابنته الزهراء وزوجته الكبرى كافة أزواج رسول أمهات المؤمنين والصحابيات والأولياء والصالحين. أن الله سبحانه وتعالى يقسم لنا بحظ وافر مما قسم لهم من العطيات والرحمات والبركات. رزقنا كمال التوفيق، كمال الهدايات، وعلى كل نية صالحة جمع الدنيا والآخرة. منوى أباؤنا وشيوخنا ومنوى زهر البتول خديجة زوج الرسول جميع أسلافنا الصالحين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah taala hadirkan kita di tempat ini untuk mendapatkan keberkahan di dalam majlis ilmu di musalla al-abrar. Allah ja'alna wa yakum insyaallah minal abrar, dari kaum abrar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im wa yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Disebutkan bahwasanya di dalam hadis oleh Rasulullah, burika li ummati fi bukuriha, Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka. Maka ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rizki yang besar di dalam hadir majelis ilmu. Dan sesungguhnya kita berbicara di majelis ini tentang emansipasi. Tokoh emansipasi dunia adalah mereka para nabi-nabi dan para rasul. Dan terutama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang-orang mengenal emansipasi, maka para nabi-nabi, para rasul, mereka adalah tokoh yang memajukan para kaum wanita. Emansipasi yang disebutkan oleh dunia barat yang baru dikenal beberapa tahun belakangan ini, kemana mereka dari makna emansipasi sebenarnya 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Bahkan hingga sekarang ini, di dunia mereka, di dunia barat, hingga sekarang ini pun masih ada kecemburuan terhadap kaum wanita yang memiliki peran besar di dalam bisnis ataupun sebagainya.
Namun Islam telah mengenal emansipasi sejak dahulu. Sehingga tidak ada agama yang mengangkat derajat kaum wanita sebagaimana agama Islam. Sebagaimana para nabi, para rasul yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengangkat derajat para kaum wanita dengan derajat yang agung, dengan derajat yang tinggi, dengan derajat yang luhur. Di mana selain daripada mereka, orang-orang yang meributkan tentang perkara emansipasi, bagaimana budaya mereka hingga 100 tahun yang lalu menganggap kaum wanita bahkan sebagai barang dagangan, bagaikan barang, bagaikan benda yang dapat dipindahkan tangan, bahkan diperjualbelikan, waliyadzubillahi min dzalik, merendahkan dengan serendah-rendahnya, na'udzubillah. Namun Islam dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum linisa'ih wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling peduli, yang paling perhatian terhadap kaum wanitanya. Dan aku adalah orang yang paling peduli terhadap keluargaku, terhadap kaum wanitaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian. Orang yang paling terbaik di antara umat ini adalah yang punya perhatian, kepedulian besar, kasih sayang besar, perhatian besar terhadap kaum wanita mereka. Itu yang disampaikan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam memberikan porsi yang besar terhadap kaum wanita. Apabila orang barat sekarang mereka berbicara tentang emansipasi, kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan wanita, ingin agar wanita disetarakan dengan kaum laki-laki. Kalimat ini adalah penghinaan terhadap kaum wanita. Artinya, omongan ini ketika mereka ingin kaum wanita memiliki derajat yang setara dengan laki-laki, mereka berpikir selama ini wanita derajatnya di bawah laki-laki. Hingga perlu diangkat dan disetarakan. Dan mereka pun juga ingin kaum wanita itu derajatnya sama seperti laki-laki. Islam menginginkan kaum wanita mereka mencapai derajat lebih dari derajatnya kaum laki-laki. Dan menuntut setiap kaum laki-laki untuk menjadi lebih daripada kaum wanita. Masing-masing tergantung dari semangat dan usaha dan upaya mereka, semuanya diberikan upaya yang sama untuk meraih kemuliaan lebih dari lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menyebutkan alangkah mudahnya surga bagi kaum wanita. Surga bagi kaum wanita sangat mudah sekali, tapi untuk kaum laki-laki prosesnya itu sulit, berat. Di dalam hadis demikian mudahnya surga bagi kaum wanita, idza sallatil mar'atu khamsaha wa idza shamatil mar'atu syahraha wa sallat khamsaha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila wanita dia melaksanakan salat 5 waktu dengan betul, berpuasa, melaksanakan kewajiban puasa dengan betul. Kemudian dia pun juga taat kepada suaminya. Dan yang keempat, dia menjaga auratnya daripada perzinaan. Waliyadzubillah. 4 hal ini dia lakukan, maka dikatakan kepada kaum wanita, udkhulil jannah. Masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun kamu mau. Begitu dikatakan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun laki-laki untuk masuk ke dalam surga banyak tanggungan. Dia sudah siap mau masuk surga. Kalau dia tak didik istrinya dengan betul, tak boleh masuk surga. Udah siap mau masuk surga. Kalau dia tak didik betul anaknya, dia tak dapat masuk surga. Kemudian juga banyak tuntutan macam-macam.
Kaum laki-laki apabila ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kaum wanita yang demikian mudah baginya jalan lebar-lebar, luas-luas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya kedudukan wanita di dalam Islam ini demikian tinggi hingga surganya kaum laki-laki berada di bawah telapak kakinya kaum wanita. Surganya kaum laki-laki berada di bawah telapak kakinya kaum wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah kakinya ibu. Ibu kita laki atau wanita? Surga berada di bawah telapak kakinya ibu. Wahakadha. Dan juga disebutkan bahwasanya wanita mereka memiliki hak yang lebih besar, bahkan ibu memiliki hak yang lebih besar daripada ayah. Siapa orang yang paling berhak untuk kita muliakan, kita hormati, kita sayangi, kita berikan segala yang kita punya untuk mereka? Dijawab oleh Rasulullah, ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi? Ibumu. Lantas siapa lagi? Ibumu, sampai 3 kali, baru ayahmu. Mereka mendapatkan prioritas 3 kali, baru kemudian ayah. Yang keempat. Dan di dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya surat An-Nisa. Di kitab suci mana ada surat tentang perempuan? Ini bukan cuma tentang perempuan saja, tetapi bahkan suratnya diberi nama surat An-Nisa di dalamnya. Ada lagi di dalam Al-Quran sebuah surat namanya surat Maryam. Surat Maryam. Maryam binti Imran. Ibu daripada Nabi Isa. Ibn Maryam. Bahkan di kitab Injil sekalipun tidak ada surat Maryam. Tidak ada surat Maryam. Justru di dalam Al-Quran lebih banyak disebut nama Maryam daripada kitab-kitab lainnya. Hingga sebuah surat dinamakan khusus namanya surat Maryam. Dan Al-Quran demikian menjaga kemuliaan kaum wanita hingga menyebutkan wanita tanpa nama. Di dalam Al-Quran sebutan wanita tanpa nama banyak sekali di dalam Al-Quran. Tetapi mereka menutup, menjaga, memuliakan kaum wanita hingga tidak disebut nama mereka kecuali ada seorang wanita, satu-satunya wanita yang namanya disebut di dalam Al-Quran adalah Maryam binti Imran. Satu-satunya wanita yang namanya disebut di dalam Al-Quran, bahkan sebuah surat dinamakan dengan surat Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menceritakan tentang keteguhan perjuangan para kaum wanita. Kalau bukan perjuangan ibunya Nabi Musa, niscaya Nabi Musa tidak akan ada. Tetapi karena semangat perjuangan ibunya Nabi Musa serta kecerdasan beliau di bawah bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala nyatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, susui Musa. Tapi wahyu di sini adalah dalam bentuk ilham. Dengan dalam bentuk ilham, bukan wahyu untuk menerima wahyu dan menjadi nabi. Tidak ada nabi perempuan. Tetapi dalam bentuk iha tersebut adalah ilham yang Allah Ta'ala ilhamkan, sampaikan, bisikan kepada ibunya Nabi Musa, ardi'i, susui Nabi Musa, berikan radha'ah. Kemudian diajarkan tingkat keyakinan tinggi. Fa'idha khifti alaihi, apabila engkau khawatir terhadap Nabi Musa, fa'algihi fil yam, maka hanyutkan Nabi Musa ke sungai, ke laut. Seorang ibu, kalau dia sayang, khawatir kepada anaknya, dia simpan, dia jaga. Tapi Allah Ta'ala ajarkan kepada ibunya Nabi Musa, kalau engkau khawatir terhadap anakmu, letakkan ke laut atau ke sungai. Hanyutkan di sungai. Kata Allah Ta'ala, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki.
Dan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, kami akan kembalikan Musa kepada engkau. Ja'iluhum minal mursalin, dan kami akan jadikan Musa sebagai salah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kehebatan ibu dari Nabi Musa. Mendapatkan perintah dari Allah taala, buang anakmu ke laut. Dibuang anaknya ke laut. Dibuang, walaupun dengan semacam perahu gitu, dihanyutkan ke laut, letak ke laut, buang sana ke sungai, hanyutkan. Dan dilakukan. Kemudian juga jangan bersedih, jangan bersusah, kami kembalikan dia akan kepada engkau. Yakinnya seperti apa? Tingkat keyakinan daripada ibunda tersebut. Di sini kehebatan seorang wanita diuji. Kalau cuma emansipasi dilihat dari kehebatan mengumpulkan uang, kehebatan mengumpulkan harta, itu bukan ukuran kemuliaan bagi laki-laki atau kemuliaan bagi wanita, tidak diukur dari materi yang dia punya. Kalau seandainya kemuliaan diukur dari materi yang dia punya, seseorang dimuliakan dari materi yang ia miliki, maka orang yang paling mulia di muka bumi adalah Qarun. Tapi kemuliaan bukan dari materi yang dimiliki oleh seseorang. Dan banyak sekarang emansipasi digunakan, pemikiran tentang emansipasi itu adalah, ayo kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, materi sebanyak-banyaknya, baru kamu akan menjadi lebih unggul daripada kaum laki-laki. Menjadi lebih unggul terhadap kaum laki-laki, ataupun menjadi lebih unggul terhadap siapapun juga, bukan dengan materi, bukan dengan uang, bukan dengan harta. Tetapi dengan memiliki, bukan dengan memiliki warisannya Qarun, tapi dengan memiliki bagian yang cukup dari warisannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan di situ. Ibunda Nabi Musa, dia menjadi mulia, diabadikan, usaha, upaya beliau diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Disebutkan yakin, tawakal, dan sifat berserah dirinya kepada Allah Ta'ala. Keimanannya kepada Allah Ta'ala. Buang ke laut, kami kembalikan. Jangan bersedih, jangan susah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan dilaksanakan. Kemudian juga, di sini ada tokoh wanita yang kedua. Hingga Nabi Musa menjadi orang besar, ada tokoh yang kedua. Siapa? Ukhtuhu. Kakak daripada Nabi Musa. Seorang wanita pula. Yang mengikuti dari tepi sungai, mengikuti, memantau daripada Nabi Musa yang dihanyutkan ke sungai itu. Dia melihat bagaimana sampan kecil yang membawa Nabi Musa itu hanyut, hingga masuk ke tempat pemandian keluarganya Fir'aun. Entah berapa lama Nabi Musa berjalan terombang-ambing di atas sampan tersebut, berjam-jam, seharian, hingga entah berapa hari, hingga akhirnya masuk ke tempat pemandian keluarga Fir'aun, sampai kepada istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, kemudian diselamatkan oleh Asiyah binti Muzahim. Dan Fir'aun ingin membunuhnya, ingin menyembelihnya, bilang, la taqtuluh, asa ayyan fa'ana. Jangan kamu membunuhnya. Kenapa? Mungkin dia akan memberikan manfaat kepada kita. Kita angkat dia sebagai anak kita. Lihat hikmah dan tertib dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Fir'aun yang punya ambisi untuk membunuhi bayi-bayi Bani Israel, mempermalukan kaum wanita mereka karena takut akan datangnya seorang manusia yang akan menghancurkan kerajaannya dan kekuasaannya. Dibikin oleh Allah Ta'ala Fir'aun mengasuh, merawat daripada anak tersebut, membiayai keperluan anak tersebut. Tumbuh Nabi Musa di dalam rumahnya Fir'aun, dan Fir'aun yang membayar. Dan dipanggil ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Menyusui anaknya sendiri. Dan
dia menyusui anaknya sendiri, dapat gaji besar dari Firaun. Kalau dia susui di rumah, tak dapat apa-apa. Tak dapat uang. Lihat hikmahnya Allah Ta'ala berjalan di belakang. Dipanggil, Nabi Musa tidak mau menyusu kepada siapapun juga. Hingga akhirnya saudaranya, kakaknya Nabi Musa berkata kepada mereka, maukah kalian saya tunjukkan kepada keluarga yang baru kehilangan anak mereka, yang mana keluarga tersebut mau menyusui anakmu dan tulus dalam menyusui anakmu. Maka dikembalikan kepada ibunya Nabi Musa, dibawa ibunya Nabi Musa ke istana. Menyusui Nabi Musa dan dapat gaji dari Firaun. Mau tidak mau, kerugian ke atas Firaun yang berlipat ganda. Karena dia sendiri yang merawat orang yang dia anggap musuhnya, yakni Nabi Musa. Wahakadha, di dalam perjuangan Nabi Musa ada 3 wanita, ibunya, kakaknya, dan Asiyah binti Muzahim, imra'at Fir'aun. Ada 3 wanita di situ. Dan belum lagi ada wanita yang lain kepada Nabi Musa. Siapa wanita yang lain tersebut? Wanita yang lain itu adalah bintu Syuaib, putri Nabi Syuaib. Yang ketika Nabi Musa di bawah pohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fa aqbalat ihdahuma tamshi ala istihya'in. Datang salah satu daripada wanita anaknya Syuaib, begitu berkata kepada Musa, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundang engkau, menjemput engkau, ingin membalas atas kebaikanmu kepada kami. Maka berjumpa dengan Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa terhadap salah satu daripada 2 putrinya tersebut. Wahakadha. Ada wanita yang lain di situ. Yang menyemangati Nabi Musa, ada 4 wanita yang punya peran besar di dalam perjalanan dan perjuangan Nabi Musa. Hakadha. Kemudian juga Nabi Isa ala nabiyina alaihi afdhalus salatu wa azka taslim. Juga di belakang beliau itu pun juga ada wanita-wanita yang mulia. Yang pertama, wanita yang mulia adalah Imra'atu Imran. Istri daripada Imran. Istri daripada Imran tersebut, dialah yang sejak awal memiliki niat di dalam hatinya. Ketika dia hamil, dia punya niat yang ikhlas, yang tulus. Niat seorang wanita salihah memiliki pengaruh besar hingga lahirnya daripada Nabi Isa tersebut. Dalam niatnya, Rabbi ini nazartu laka, ya Allah, aku bernazar untukmu. Akan apa? Ma fi batni muharraran. Apa yang ada dalam kandunganku akan aku jadikan, aku nazarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis, di rumahmu. Ketika lahir, ternyata yang lahir perempuan, bukan laki-laki. Bagaimana? Artinya perempuan bagaimana bisa khidmah di Baitul Maqdis, mengabdi sepenuhnya di masjid di Baitul Maqdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, yang lahir perempuan. Wa laysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak seperti perempuan. Menurut pemikiran orang biasa. Namun, ternyata berapa banyak kaum wanita yang luar biasa lebih baik daripada ribuan laki-laki. Sehingga Syekhana Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, itu di dalam makna daripada walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak seperti perempuan, maka maknanya itu adalah engkau ingin anak laki-laki, kami berikan anak perempuan. Sesungguhnya laki-laki, anak laki-laki yang kau minta tidak seperti anak perempuan yang kami hadiahkan untukmu. Ini jauh lebih baik daripada laki-laki yang kau harapkan. Kau ingin anak laki-laki, kami berikan anak perempuan yang lebih baik, menjadi mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Maryam binti Imran. Ada 2 wanita di sini. Istrinya Imran dan juga Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Aku namakan anakku ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Di sini kalimat ini bahwasanya Nabi Isa mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala berkat doa neneknya. Yakni Imra'atu Imran. Dia berdoa, aku melindungi keduanya ini denganmu. Aku lindungkan mereka dengan anugerahmu ya Allah, dengan penjagaanmu, agar engkau lindungi mereka. Maryam dan anaknya. Maryam dan anaknya dilindungi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Disebutkan bahwasanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari, setiap bayi yang terlahir datang syaitan ingin menunjukkan kekuasaannya kepada setiap anak Adam yang lahir dengan dia meletakkan tangannya untuk menyakiti bayi tersebut dengan tangannya, syaitan. Dia ingin menusuk dengan jarinya kepada setiap bayi yang lahir sehingga bayi itu menangis. Namun ketika lahir Maryam dan juga Isa ibn Maryam, maka dia tidak mampu mengganggu keduanya ketika mereka bayi. Berusaha untuk menusuk dengan tangannya, mengganggu dengan tangannya, maka tangannya terhijab, terhalang, tidak mampu untuk mengganggu kedua orang tersebut karena doa dari nenek mereka. Wahakadha. Kemudian di situ pun juga banyak peran daripada wanita-wanita yang agung hingga munculnya manusia-manusia yang agung. Di dalam keyakinan yang hebat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan Ismail tinggal di tengah padang pasir bertetanggaan dengan rumah Allah, dengan Ka'bah. Tidak ada orang satupun. Diantar oleh Nabi Ibrahim ke tempat tersebut, dibuatkan kemah, engkau tinggal di sini. Begitu ini bekal, kemudian jalan. Ketika jalan, Nabi Ibrahim tak kuasa untuk melihat ke belakang. Hajar memanggil, ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di tempat ini. Tegakah engkau? Nabi Ibrahim tidak berpaling, tidak menoleh ke belakang, tak kuasa melihat mereka. Hingga akhirnya Siti Hajar berpikir, ini Nabi, tidak mungkin dia berbuat jahat, tidak mungkin dia berbuat zalim. Dan Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, memanggil, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Maka Nabi Ibrahim menoleh ke belakang dan berkata, "Na'am. Allah yang perintahkan aku untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Ingin kalian tinggal di tengah padang pasir ini di tepi rumahnya." Maka Siti Hajar mengucapkan kalimat yang luar biasa. "Idzan la yudayyi'anallahu abada." Kalau Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami, menghuni tempat ini, maka niscaya Allah tidak akan menelantarkan kami selama-lamanya. Kalimat yang penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anugerah yang besar di dalam kemajuan seseorang bukan harta yang dia punya. Bukan kekuasaan yang dia miliki di office. Bukan materi yang dia miliki. Tetapi anugerah besar yang dimiliki seorang wanita adalah nilai keimanan, keyakinan, ketakwaan, ilmu, istiqamah, tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengangkat derajat seorang wanita. Apabila seseorang ingin emansipasi, emansipasi adalah hal yang semacam ini, bukan dari harta, bukan dari uang, bukan dari sisi duniawi. Sebab dunia ini adalah warisannya Fir'aun, warisannya Namrud, warisannya Haman, warisannya kaum Ad, warisannya kaum Lut, warisannya Garun. Ini warisan peninggalan mereka. Tetapi emansipasi bukan memiliki warisan orang-orang bejat tersebut. Tetapi ketika seorang wanita memiliki warisan Nabi Muhammad, warisan para nabi-nabi, warisan para rasul, maka kemuliaan letaknya di situ. Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, dikenal dia ini seorang saudagar yang kaya raya. Yang membuat Siti Khadijah populer bukan harta yang banyak. Bukan. Selain Siti Khadijah, banyak wanita-wanita yang hartanya banyak. Tetapi yang membuat Siti Khadijah populer karena hartanya dihabiskan untuk mensupport dakwahnya Nabi Muhammad.
Itu yang buat Siti Khadijah populer. Kalau yang lebih kaya dari Siti Khadijah ada banyak. Tetapi yang lebih dermawan, membela dakwahnya Nabi Muhammad lebih daripada Siti Khadijah, tidak ada wanita manapun yang sedermawan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Dia dari seorang saudagar yang kaya raya, habis hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga matinya Siti Khadijah pun juga mereka diboikot. Tak ada seorang yang mau transaksi kepada mereka. Diboikot ekonomi, diboikot kesehatan, diboikot daripada bisnis. Tidak ada orang mau memberi apapun kepada mereka. Hingga akhirnya setelah lepas dari boikot tersebut, beberapa hari kemudian wafat Siti Khadijah. Selang wafat Siti Khadijah, wafat pula pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya selisih beberapa hari saja antara Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Mulianya Siti Khadijah karena apa? Bukan karena harta yang dia punya. Karena perjuangan yang dia berikan, pengorbanan yang diberikan dia untuk Rasulullah. Dia habiskan hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratu Balqis di Yaman sana, hingga disebut kisahnya di dalam Al-Quran, dia menjadi mulia dan agung bukan karena kerajaan yang dia miliki, tetapi dia menjadi mulia dan agung karena dia beriman bersama Nabi Sulaiman. Hingga ini yang membuat kemuliaan yang dia punya abadi. Ratu Balqis radhiyallahu anha wa ardaha. Begitu juga wanita-wanita salihat lainnya yang berkorban untuk Allah, untuk Rasul, untuk para nabi-nabi, untuk para aulia, untuk para salihin. Di antara wanita-wanita tersebut adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Sayyidatuna Aisyah bukan orang yang kaya raya. Namun dia adalah wanita yang lebih baik daripada ribuan laki-laki. Hingga Rasulullah bilang kepada kaum laki-laki dan bilang kepada sekalian umatnya, "Khudhu syatra dinikum min Humaira." Ambil setengah bagian dari agama kalian dari Humaira, yakni dari Siti Aisyah. Belajarlah kalian kepada Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah waktu Rasulullah wafat usianya baru lebih kurang sekitar 18 tahun atau 19 tahun. Siti Fatimah lebih tua usianya daripada Siti Aisyah. Tetapi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Aisyah, "Ya ummah, wahai ibunda kami." Sahabat yang usianya lebih tua, yang usianya 50, 60, 70 tahun, memanggil Siti Aisyah, "Ya ummah, wahai ibunda kami." Sebab ibu daripada kaum muslimin, Siti Aisyah bahkan lebih muda daripada cucu mereka. Ta'zimnya sahabat kepada Siti Aisyah. Kenapa? Karena hubungannya yang kuat dengan Nabi Muhammad, Siti Aisyah. Dan dia pun mendapat warisan besar dari Rasulullah, bukan warisan harta. Tetapi warisan yang dia dapat dari Rasulullah adalah warisan ilmu. Adapun warisan harta, Siti Aisyah bilang, Rasulullah waktu meninggal dunia, di rumah saya hanya meninggalkan, ada yang tersisa di rumah saya itu 1 genggam gandum di tempat kecil. Ya, tempatnya itu mungkin kurang dari 1 liter kalau untuk menampung gandum. 1 liter atau 2 liter lah untuk menampung gandum. Di situ ada gandum di situ. Jadi saya ngambil, itu warisannya Rasulullah buat saya. Gandum. Apa yang saya lakukan? Tiap hari masak, saya ambillah dari gandum itu, saya masak. 1 hari, paling 1 hari, 2-3 hari habislah. Saya ambil sehari masih ada, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 bulan masih ada. Saya heran, ini gandum ini berapa banyak isinya? Akhirnya Siti Aisyah keluarkan semuanya, itu gandum dituang, ditimbang berapa beratnya, baru dikembalikan lagi. Begitu ditimbang, 2 hari habis. Kalau tidak ditimbang, tidak akan habis. Itu gandum berkah, dari berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Allamatud Dunya, Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, ketika menyebutkan tentang kemuliaan wanita dan anugerah Allah Ta'ala yang diambil oleh kaum laki-laki atau wanita, Allah kalau sudah mau memberi anugerah,
Tidak ada yang bisa membatasi anugerahnya Allah Ta'ala. Fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla anit taghyidi wal giyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali falaysa yakhtassu bidhi ansabi wala bi ahli al-jiddi wal aksabi bal faydhu fadli mun'imi wahabi fihi an-nisa yagsumna karijali. Sesungguhnya anugerah Allah Ta'ala menyebar di antara sekalian umat manusia. Tidak bisa dibatasi dengan akal manusia akan anugerah Allah Ta'ala yang luas tersebut. Jalan menuju Allah sejumlah nafas manusia. Kita nggak bisa mengatakan, oh jalan menuju Allah hanya ini satu saja. Jalan menuju Allah ada banyak. Sejumlah nafas manusia. Berapa banyak manusia di muka bumi ini? Berapa jumlah nafas mereka? Jalan menuju Allah bi'adadil anfasi. Sejumlah nafas manusia. Wujuduhu jarin bikulli hali. Anugerah Allah Ta'ala mengalir selalu dalam setiap keadaan. Falaysa yakhtassu bidhi ansabi wala bi ahlil jiddi wal aksabi. Anugerah Allah bukan hanya untuk orang yang bernasabkan kepada keluarga tertentu, kepada family tertentu, kepada suku tertentu, kepada negara tertentu. Tidak. Anugerah Allah Ta'ala untuk semua, tidak dibatasi oleh dari suku mana, warga mana, orang mana. Semua kebagian daripada anugerah Allah Ta'ala. Faydha fadlihi falaysa yakhtassu bidhi ansabi wala bi ahli al-jiddi wal aksabi bal faydhu fadlin mun'imi wahabi. Anugerah Allah Ta'ala sang pemberi nikmat, fihin nisa yagsumna karijali. Anugerah Allah Ta'ala membagi kepada kaum wanita bahkan bagian yang sama atau lebih besar daripada kaum laki-laki. Apabila dalam warisan, di dalam warisan harta, lizzakari mithlu hadzil unsayain, bagian laki-laki 2 kali lipat lebih banyak daripada bagiannya kaum wanita. Kalau kaum wanita dapat 1, laki-laki dapat 2. Wanita dapat 2, laki-laki dapat 4. Begitu. Tapi itu hanyalah sebuah harta, uang. Dan emansipasi bukan, oh laki dengan wanita harus sama dalam pembagian uang. Tidak. Sebab uangnya wanita adalah uang dia sendiri. Wanita dapat warisan itu milik dia, punya dia, haknya dia sendiri, milik dia. Tapi kaum laki-laki ketika dia dapat bagian, di situ dia punya kewajiban memberi nafkah kepada ibunya, memberi nafkah kepada istrinya, memberi nafkah kepada anak perempuannya. Kalau anak perempuannya ada 10 bagaimana? Masya Allah. Pada anak perempuannya kepada anak laki-lakinya. Adapun kaum wanita, dia dapat bagian satu untuk dia sendiri. Laki-laki dapat bagian 2 kali lipat, dapat 2, tapi bukan untuk dia. Di situ ada dia wajib berikan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibunya, ada banyak hak di situ yang harus dia bagi dan dia berikan kepada mereka. Maka dalam masalah pembagian warisan, laki-laki double daripada kaum wanita. Tetapi dalam masalah ilmu dan kewalian, berapa banyak kaum wanita mendapatkan bagian sama seperti laki-laki, bahkan lebih besar daripada laki-laki. Mereka punya kesempatan besar untuk meraih anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha. Nah, karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk perhatian kepada kaum wanitanya. Istausu bin nisa'i khairan. Saya berpesan kepada orang laki-laki untuk memperlakukan kaum wanita dengan baik-baik. Memuliakan kaum wanita. Sampai dikatakan dalam athar bahwasanya la yukrimuhunna illa karim. Tidak ada yang memuliakan kaum wanita melainkan orang yang mulia. Wala yuhinuhunna illa laim. Dan tidak ada yang menghinakan kaum wanita melainkan orang-orang yang hina, yang tidak tahu bagaimana memperlakukan kaum wanita dengan baik, dengan santun, dengan mulia. Namun juga perlu diingat, memuliakan kaum wanita bukan berarti kalau istri kita atau anak kita minta apapun kita berkata iya, iya, iya. Bukan itu kemuliaan. Memuliakan kaum wanita adalah mendidik wanita tersebut dengan santun, dengan baik hingga menjadi orang-orang mulia.
Bukan memuliakan kaum wanita, berikan dia harta yang banyak. Bukan itu. Memuliakan kaum wanita. Tetapi memuliakan kaum wanita, didik akhlak mereka. Hingga mereka menjadi orang-orang mulia. Menutup aurat mereka hingga wanita menjadi orang-orang mulia. Berikan keilmuan kepada mereka hingga mereka menjadi orang-orang mulia. Bukan berarti kita berkata apapun yang dituntut oleh istri kita, anak kita berkata, "Na'am, ya, saya turut." La, ta'isa abdu mar'ah, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dunia. Sial, celaka hamba dunia. Sial dan celaka hamba uang, harta, emas, perak. Sial dan celaka orang yang menjadi hamba terhadap kaum wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Hasanul Basri beliau mengatakan, la yusbih rajul la yuti' rajul imra'atahu fima tahwah illa akabbahullah finnar. Tidaklah seorang laki-laki menuruti kemauan wanita mereka tanpa diukur dengan ukuran syariat. Apa kaum wanitanya mau, dia turuti tanpa dia fikir dulu sesuai syariat atau tidak, sesuai adab dan akhlak atau tidak, patut atau tidak patut. Tapi dia turuti, apapun yang mereka mau dituruti tanpa dia fikir dengan pemikiran syariat, melainkan laki-laki macam ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya itu memuliakan bukan berarti memberikan harta atau materi atau dunia kepada mereka, tidak. Tetapi memuliakan itu adalah mendidik, mengajar kepada kaum wanita dengan ajaran yang sebenar-benarnya. Rasulullah SAW, bagaimana kaum wanita beliau, Siti Khadijah, yang berkorban hartanya semua untuk Nabi Muhammad. Siti Aisyah dengan segala keilmuannya untuk Rasulullah SAW. Bahkan ada beberapa budak hamba sahaya yang dibeli oleh Siti Aisyah untuk dimerdekakan. Meniru jejak ayahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau banyak daripada budak-budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Hamba sahaya itu masuk Islam. Kemudian disiksa oleh majikan mereka. Maka hamba sahaya itu dibeli oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Melihat Sayyidina Bilal, maka Bilal ketika disiksa, maka Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq berkata kepada majikannya Bilal, sudah, wahai Umayyah bin Khalaf majikannya, takutlah kepada Tuhan, jangan engkau siksa hamba sahayamu. Maka Umayyah bilang, anta afsadtahu, kamu yang merusak hamba sahayaku. Dia beriman kepada Tuhanmu, kamu rusak dia. Dia bilang, kalau kamu tidak mau, ya, daripada kamu rugi, kamu siksa dia, kamu tak dapat untung apa-apa, saya beli, saya bayar. Dan di mata kaum musyrikin, tidak ada yang lebih penting daripada dunia. Jadi apapun, bagi mereka yang paling priority adalah dunia. Nah, sekarang kita emansipasi, bukan berarti dunia harus bersaing dari sisi dunia. Tidak, tapi dari sisi akhirat yang utama. Ditawarkan Umayyah bin Khalaf, aku berikan kamu uang, aku beli hamba sahayamu. Kamu dapat untung dunia. Tak penat lagi untuk siksa dia. Bilang baik, dibayar oleh Sayyidina Abi Bakar. Bilal berganti kepemilikan menjadi hamba sahaya milik Abi Bakar As-Siddiq. Dan lihat Sayyidina Abi Bakar, dibawa Bilal ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, Bilal sudah menjadi milikku. Aku berikan kepada engkau sebagai penghormatan untukmu, engkau yang memerdekakan Bilal dari perbudakan. Maka Rasulullah memerdekakan Bilal. Yang beli, yang bayar Sayyidina Abi Bakar, dihadiahkan kepada Rasul, Rasul yang memerdekakannya. Hakada akhlaknya sahabat. Dan ternyata bukan cuma Bilal bin Rabah saja yang dibeli oleh Abi Bakar As-Siddiq. Ada sekitar 7-8 orang hamba sahaya yang dibeli oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah, Rasul yang memerdekakan mereka. Hingga al-wala menjadi miliknya Nabi Muhammad SAW. Hakada. Kemudian juga perjuangan kaum wanita tersebut kita saksikan pada diri Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, yang mana beliau
ikut dengan Rasulullah SAW di dalam jihadnya Nabi Muhammad ketika di Mekkah. Ketika Rasulullah sujud di Mekkah, di depan Ka'bah, maka Uqbah bin Abi Mu'ayyid atau beberapa daripada kaum musyrikin yang lain, dia ambil kotoran daripada hewan unta yang baru disembelih, itu kotoran isi perut daripada hewan unta yang biasa dibuang itu, kotorannya diambil, diletakkan di kepalanya Nabi Muhammad yang sedang bersujud. Dan kaum muslimin saat itu, mereka dalam keadaan ditindas, disiksa, diboikot, diganggu, banyak dari antara mereka yang sudah berhijrah. Sehingga mereka pun juga banyak di antara mereka yang tak kuasa berbuat apa-apa. Disampaikan berita kepada Siti Fatimah yang masih gadis muda, datang keluar dari rumahnya, melihat ayahnya dihinakan oleh musyrikin. Tetap Rasulullah bersujud, di atas kepalanya kotoran, tidak bergerak. Maka Siti Fatimah membersihkan kepala Rasulullah yang sedang bersujud. Dibuang kotoran tersebut, dibersihkan kepalanya Nabi Muhammad, hingga bersih, Rasulullah masih keadaan bersujud. Siti Fatimah yang berani melakukan itu, yang lain tidak berani. Hingga akhirnya Rasulullah bangkit dari sujudnya, Siti Fatimah menghampiri itu orang-orang musyrikin, dan berkata kepada mereka, kalian mengganggu ayahku, memarahi orang-orang yang mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka, kaum laki-laki, masyarakat Arab, kaum laki-laki itu, mereka takut dan enggan, tidak berani ya untuk memukul kaum wanita. Apalagi ini masih kanak-kanak. Kemudian juga seorang wanita, ini laki-laki dewasa, tahu-tahu memukul wanita, mereka nggak berani melakukan hal tersebut. Kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha warḍaha, dan memang dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dia dengan keberaniannya menghadapi pembesar Quraisy, musyrikin tersebut, dihadapi oleh Siti Fatimah, memarahi mereka semuanya. Hingga ketika Rasul bangkit dari sujudnya, Rasulullah menyebut, Allahumma alaika bifulan, alaika bifulan, alaika bifulan. Itu orang-orang yang disebut dari kaum musyrikin oleh Nabi Muhammad, itu semuanya terbunuh dalam perang Badar, dimasukkan di dalam lubang kuburan massal yang digali untuk kaum musyrikin, untuk jasadnya mereka. Semuanya terkena daripada sumpahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan nama-namanya itu. Alhasil Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha di dalam perjuangan beliau, hingga beliau pun juga banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan. Rasul mengatakan, Fatimah tu bid'atu minni, yakbiduni ma yakbiduha, yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah adalah darah dagingku, yang menggembirakan dia, menggembirakan aku, yang menyusahkan dia, menyusahkan aku, kata Siti Fatimah. Dan ada lagi wanita lain, putri daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa ardhaha, dia inilah yang ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermalam 3 malam di Jabal Thur, di Gua Thur. Di sini siapa yang sudah waktu dia pergi umrah atau haji naik ke Gua Thur? Sudah naik? Gua Thur, bukan Gua Hira. Ya, ini Gua Hira lain, itu tempat Nabi dulu menerima wahyu di sana. Ada lagi Gua Thur, tempat Rasulullah menginap. Tinggi atau tidak itu? Berapa jam ke sana itu kalau naik? 3 jam. 3 jam naik. Masya Allah. 3 jam naik. Wa Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha arbaha, dia naik di malam hari. Dia naik ke gua tersebut di malam hari. Tak ada lampu, tak ada lentera, dia bawa naik di malam hari. Membawa bekal kepada Nabi Muhammad, dan dia sedang hamil besar. Sedang hamil besar kandungannya. Mengandung Abdullah bin Zubair. Naik sampai ke puncak, membawakan bekal untuk Nabi Muhammad hari pertama. Kemudian keesokan harinya, malam kedua datang lagi. Malam ketiga dia bawakan bekal untuk Rasulullah. 3 malam berturut-turut dia dalam keadaan hamil besar naik ke atas. Ketika Asma hijrah ke Madinah, dia hijrah beberapa minggu setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah ke Madinah, maka tak lama kemudian Asma melahirkan Abdullah bin Zubair. Wahakadha. Nah, ini Abdullah bin Zubair adalah kelahiran pertama di dalam Islam setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau cerita kepada kita.
Kami pernah satu masa jalan bersama anak-anak muda. Ayo kita sama-sama pergi ke Gua Thur. Gua tempat Rasulullah menginap selama 3 malam. Naik ke Gua Thur perjalanan 3 jam. Itu pemuda-pemuda, puluhan orang yang bersama Habib Umar, mereka masing-masing sudah berpeluh, sudah penat, sudah letih. Sampai di atas mereka bilang, hadza awal marrah wa akhir marrah. Bismillah awaluhu wa akhiruh. Ini kali pertama dan kali terakhir, sudah cukup. Ini pemuda, mereka tidak hamil. Tapi Siti Asma yang sedang hamil besar, begitu dia naik kali pertama, malam kedua naik lagi, malam ketiga naik lagi. Radhiyallahu anha wa ardaha. Fihin nisa yagusumna karhijali. Berapa banyak wanita yang bagiannya lebih besar daripada bagian kaum wanita, daripada bagian kaum laki-laki. Asma. Dan banyak lagi wanita-wanita lainnya. Di antaranya adalah istri Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian juga banyak wanita-wanita lain di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah menyebutkan banyak wanita yang memiliki anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain daripada mereka, dari para nisa yang lain itu ada namanya Rabi'ah Syamiyah. Rabi'ah, kita semua kenal Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, tahu apa yang dia lakukan? Rabi'atul Adawiyah, beliau ini ahli ibadat. Beribadat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga tiap malam itu dia tahajud, dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayakumullah. Khair. Kif Abdul Khaliq? Sahad. Alhamdulillah, hayakallah. Rabi'atul Adawiyah, ahli ibadat. Di masa hidupnya dia gali kuburan. Ya, dia tinggal di rumah, ya, di rumahnya itu dia gali lubang untuk dia, nanti kalau mati saya ingin dikubur di tempat ini. Hari-hari dia turun ke lubang kubur, dia baca Al-Quran di dalam lubang kuburnya itu. Hari-hari, siang malam dia baca Al-Quran di situ. Hingga akhir hayatnya dia berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Dalam lubang kubur dia hatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Masya Allah, meninggal dunia, lubang kubur dia itu sudah dihatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Alhamdulillah. Bukan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Itu dia punya anak Habib Muhammad Al-Mihdhar di Surabaya dimakamkan di Indonesia. Ini ayahnya beliau, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Itu pun di masa hidupnya dia gali lubang kubur di tempat yang dia akan dimakamkan nanti, yang di kuburan dia sekarang ini. Dia gali lubang kubur, hari-hari dia turun ke lubang kubur, dia baca Al-Quran di situ. Itu anak-anaknya memberikan nasihat kepada ayahnya, wahai abah, apa yang kau lakukan? Hari-hari engkau masuk ke dalam lubang kubur dan kau ngaji Al-Quran. Mengajilah di masjid, mengajilah di tempat lain. Maka Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar bilang, saya ingin mengaji di tempat ini. Apa masalah kalian? Dia bilang, masalah kami, bah, kami malu apabila ada tamu datang, nanya, di mana ayah kalian? Kami jawabnya, ayah kami di dalam lubang kubur. Apa, ayah kalian mati kah atau apa? Kami malu menjawabnya. Habib Ahmad akhirnya memberikan kejelasan. Sesungguhnya, dalam managib, dalam sejarah Rabi'ah Al-Adawiyah, dia menghatamkan Quran di dalam kuburannya sendiri itu sebanyak 7.000 kali. Dan tidak ada sejarah menyebutkan ada kaum laki-laki yang melakukan hal itu. Cuma beliau, wanita salihah yang mampu melakukan hal tersebut, dia hatamkan Al-Quran di lubang kuburnya 7.000 kali. Saya atas nama laki-laki, saya tak mau kalah. Ini memalukan kita, masa wanita? Dia nanti ada uzurnya, ada datang bulannya, ada apa. Tapi dia boleh buat itu 7.000 kali dia hatam Quran. Dan laki-laki tak ada buat macam ini. Maka saya coba untuk lawan dia. Artinya untuk bersaing. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka akhirnya dia terus mengaji. Hingga dengan susah payah dia bilang, Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa menghatamkan Quran sama seperti Rabi'ah Adawiyah di dalam kuburannya 7.000 kali.
Tapi baru sama. Sudah cukup kata-katanya? Belum cukup. Dia wanita. Saya tak mau sama seperti dia, saya harus lebih lagi. Harus lebih baik lagi. Hingga dia mampu menambahkan 1000 lagi, jadi 8000 kali menghatamkan Al-Quran di dalam lubang kuburnya. Radhiyallahu anhu wa arba. Fihin nisa yagsumna karijali. Itu wanita salihah. Ada lagi namanya satu orang namanya Rabi'ah Syamiyah. Rabi'ah dari Syam. Namanya Rabi'ah juga. Orang mulia, salihah. Dia mengirim utusan kepada Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari, seorang ahli tasawuf, ulama besar, wali besar, yang takwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini ada satu orang, utusan Rabi'ah, datang kepada Ahmad bin Abil Hawari, meminta kepada Ahmad bin Abil Hawari, ayo untuk menikah dengannya. Maka akhirnya Ahmad bin Abil Hawari bilang, saya tidak ada hajat untuk menikah. Saya ingin fokus ibadat dakwah di jalan Allah Ta'ala. Maka Rabi'ah mengatakan, saya pun tiada hajat untuk menikah sebenarnya. Tapi saya dari suami pertama saya, suami saya meninggalkan, ketika meninggal dunia, meninggalkan harta yang sangat banyak. Dan saya ingin harta ini dihabiskan untuk menjamu ahli tasawuf, untuk menjamu solihin, untuk menjamu aulia, untuk menjamu ulama-ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi saya tak ada suami. Kalau saya lakukan itu, nanti jadi fitnah. Ya? Dan saya melihat engkau sebagai orang yang saleh, yang taqwa, ahli tariqah, ahli tasawuf, maka saya ingin menikah dengan engkau. Begitu. Tujuannya satu, engkau pakai hartaku untuk diinfakkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad bin Abil Hawari dengar hal seperti itu, baik, tunggu. Saya minta isyarat nasihat kepada guruku. Dia minta nasihat kepada gurunya bilang, tazawwaj 'alaiha ya Ahmad fa innaha waliyah. Menikahlah dengan dia wahai Ahmad, sebab ini bukan wanita sembarangan. Kalau dia punya niat semacam ini, hadhihi waliyah, wanita salihah. Hakadha, hingga menikah dengan Ahmad bin Abil Hawari. Ini wanita tersebut dikenal, kalau itu Rabi'ah Adawiyah, ini Rabi'ahnya di Syam. Rabi'ahnya di wilayah Syam. Dikatakan, apabila datang malam hari itu, dia berhias dengan dandanannya, dengan hiasannya untuk suami. Dia bertanya, wahai suamiku, engkau ada hajat? Apabila tidak ada hajat, maka dia buka pakaian hiasnya itu. Kemudian, dia memakai pakaian salatnya, dia bangun malam, tahajud sampai subuh. Beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha. Wa Ahmad bin Abil Hawari, dia pun juga punya istri yang lain. Dia punya istri yang lain. Begitu. Itu apabila dia ingin datang ke rumah istrinya yang lain, maka istrinya ini, Rabi'ah ini, dia yang memakaikan bajunya Ahmad bin Abil Hawari, dipersiapkan, kemudian juga dipakaikan parfum, minyak wangi, gahru, sudah harum, dikatakan, idhab binasyatika ila ahlik. Silahkan engkau pergi, bawalah ini semuanya, engkau pergi bersiap untuk menggilir kepada istrimu yang lain. Masya Allah, radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga ada lagi wanita yang lain, salihah. Zainab Ummul Fugara, zaujatul Faqih al-Muqaddam. Istrinya Al-Faqih al-Muqaddam, namanya Zainab. Dikenalnya Ummul Fugara. Orang yang sangat luar biasa. Di dalam memuliakan para tamu, menjadi rujukan para muridin, para ulama, para salihin. Hingga murid-muridnya Al-Faqih al-Muqaddam bertanya, apabila engkau meninggal dunia, kepada siapa kami merujuk? Begitu, kami nanya apa-apa kepada siapa? Bilang, Zainab Ummul Fugara. Hakadha. Dan banyak lagi para wanita-wanita lain. Di antaranya adalah ada Hubabah Kulthum. Hubabah Kulthum binti Husain bin Tahir. Hubabah Kulthum bintu Tahir. Hadha Hubabah Kulthum adalah bibi kepada Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir, wali besar, dan Tahir bin Husain bin Tahir adalah didikan dari wanita salehah ini, Kulthum bin Tahir, dari keluarga bin Tahir. Itu dia didik
kedua anak saudaranya ini, hingga dia katakan kepada mereka, ya Abdullah, ya Tahir, idza amiltuma biadab dukhulil khala la kharajtuma binuril ilm. Wahai Abdullah, wahai Tahir, apabila kalian berdua mengamalkan adab masuk toilet. Sunnah Nabi ketika kalian pergi toilet, kalian amalkan, kalian keluar dari toilet dengan membawa cahaya ilmu. Keluar dari tandas dengan cahaya ilmu. Dengan mengamalkan itu. Hakadha. Didikan yang sangat luar biasa dari wanita-wanita salihat tersebut. Dan banyak sekali kisah mereka dari wanita salihat. Ini yang kita sebutkan hanya sebagian. Banyak ulama yang menyebutkan ada kitab yang judulnya apa? Ar-Rijal Haular Rasul, kaum laki-laki di sekeliling Rasulullah. Orang-orang besar. Terus dia buat satu kitab lagi, An-Nisa Haular Rasul, kaum wanita yang ada di sekitar Rasulullah, anak didik Rasulullah dari kaum wanita, istrinya Nabi, anaknya Nabi, sepupunya Nabi dan lain sebagainya disebutkan. Dan banyak para ulama yang menyebutkan manaqib kaum wanita. Ada disebutkan juga ada Nisa Hadramaut, sebuah kitab judulnya Para Wanita dari Hadramaut, Nisa Hadramaut. Itu di antara yang disebutkan hadza Hubabatana, nenek kami, Al-Hubabah Khadijah binti Ahmad bin Husain bin Jindan. Khadijah binti Ahmad bin Husain bin Jindan, kakak kepada kakek kami, datuk kami Habib Salim Nahad bin Jindan. Itu Al-Jad Al-Habib Salim Nahad bin Jindan, beliau mengatakan, yang mengajarkan saya Al-Quran, yang mendidik saya didikan Al-Quran adalah kakak saya ini, Khadijah binti Ahmad bin Husain bin Salih bin Abdullah bin Jindan. Al-Jad Al-Habib Salim Nahad bin Jindan, dia pun juga ada sebuah kitab, dia tulis tentang wali-wali besar, salihat, para ulama dari kaum wanita. Di antaranya itu, ada sebuah kitab, dia tulis judulnya kitab apa gitu, itu Fiman Ismaha Rugayyah. Disebutkan kitab dari kaum salihat yang namanya Rugayyah. Yang namanya Rugayyah itu disebut ada puluhan wali-wali besar yang namanya Rugayyah. Belum lagi wali-wali besar yang namanya Fatimah. Belum lagi wali-wali besar yang namanya Nur. Kita bertanya-tanya, kenapa Habib Salim bin Jindan dia tulis kitab wanita salihat yang namanya Rugayyah? Rupanya di sini ada sesuatu. Kenapa tidak tulis kitab wali-wali salihat yang namanya Fatimah, atau yang namanya Nur, atau yang namanya Zainab? Kenapa yang namanya Rugayyah? Rupanya istri pertama dia namanya Rugayyah juga. Begitu dia sebutkan daripada wahakala manaqib daripada istri pertama beliau, Rugayyah binti Umar bin Salih bin Jindan. Terus begitu. Kemudian siapa lagi yang namanya Rugayyah fulan, Rugayyah fulana, Rugayyah fulaniyah, semuanya disebutkan nama-namanya. Begitu, itu baru yang namanya Rugayyah dan banyak lagi. Wa hakadha radhiyallahu anhum ajma'in. Alhasil, emansipasi itu bukan ketika seseorang memiliki dunia, memiliki harta, bersaing seperti laki-laki, punya harta banyak, berdesakan, ayo seperti laki-laki. Nanti akhirnya dia bilang emansipasi harus jadi tukang pula seperti laki-laki. Bukan seperti itu emansipasi. Tapi emansipasi itu bukan dari harta dinilainya, itu harta semua hanya tambahan, dunia hanya tambahan. Tapi emansipasi bersaing dalam akhlak, bersaing dalam kedermawanan, bersaing di dalam ilmu, bersaing dalam yakin, bersaing dalam tawakal, bersaing di dalam kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekhah Sultanah Az-Zubaydi, Syekhah Sultanah Az-Zubaydi, itu dia dialog dengan anaknya Imam Segaf. Itu anaknya Imam Segaf sambil bergurau dengan dia berkata, an-nagah tusabik jimal, an-nagah turid tusabik jimal. Unta betina bagaimana mungkin bisa mengalahkan unta jantan? Unta betina bagaimana mungkin bisa mengalahkan unta jantan? Ya, artinya kamu wanita waliyah, seorang wanita yang juga waliyah, juga wali dan wanita. Bagaimana bisa wali perempuan bisa mengalahkan wali dari kaum laki-laki? Rupanya ada diibaratkan unta betina ingin mengalahkan unta jantan. Maka dijawab oleh Syekh Sultanah, al-himil bil-himil. Wan nagah zad 'alaiha
al-laban wal iyal. Yang bisa dipikul oleh unta jantan, unta betina boleh memikulnya pula. Unta jantan, unta betina, dua-duanya boleh pikul barang. Semua oke. Tetapi unta betina punya kelebihan dari jantan. Dia punya susu, ada susu unta, dan dia dapat mengalahirkan anak. Unta jantan buat apa? Dia bisa buat apa? Ya akhir jawaban yang penuh kecerdasan. Kata. Dan banyak wanita yang semacam ini. Itu yang menjaga Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah bibi beliau Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menikah dengan putrinya Ali Zainal Abidin. Itu dia ketika kalau memanggil menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Itu kalau dia memanggil Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, dia memanggilnya itu ya bintal akramin, wahai putri dari wahai putri keturunan orang-orang mulia. Siapa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah. Oh ya bintal akramin. Ini Siti Fatimah, dia adalah seorang ahli pengobatan juga. Ahli pengobatan. Ketika Rasulullah terluka, terjadi pendarahan di tubuhnya, Siti Fatimah tahu bagaimana menghentikan pendarahan pada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tersebut, dia tahu bagaimana menghentikan pendarahannya Nabi Muhammad. Dan putri beliau, putrinya Siti Fatimah, Ummu Kulthum ini, dia pun juga mewariskan keahlian pengobatan dari Siti Fatimah. Hingga dia pun juga ahli di dalam membantu persalinan. Kata radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa meneladani orang-orang mulia tersebut. Ya, Allah taala bersihkan pikiran kita dari pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan agama Islam, dan Allah taala terangi pikiran kita dengan cahaya Islam, dengan cahaya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dijadikan kaum wanita kita wanita shalihat yang menjadi ahli pendidik, orang-orang pendidik terhadap anak-anak kita, keluarga kita, umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.